Selamat siang semua. Sebelum kita memulai ibadah, aku ajak teman-teman untuk mengaktifkan kameranya supaya semuanya bisa saling memperhatikan layaknya PJ ketika offline. Untuk memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersatu teduh sejenak. Kita saat teduh dimulai. Kita satukan hati, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala berkat yang Engkau berikan pada kami hingga pada saat ini Bapa. Ya Bapa atas berkat dan kasih-Mu ya Bapa, kami bisa berkumpul di sini Bapa dalam persekutuan Jumat ini ya Bapa untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati ya Bapa, Bu Grace nanti Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau lah ya yang memberkati beliau ya Bapak supaya beliau dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap kami di sini ya Bapak, agar kami dapat ya Bapak memperhatikan ya Bapak, mengerti akan firman-Mu itu ya Bapak. Untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir ya Bapak, kiranya Engkau lah ya Bapak yang memberkati mereka, Engkau mengetuk pintu hati mereka ya Bapak, jikalau mereka malas ya Bapak, Engkau mengetuk pintu hati mereka Bapak, jikalau mereka dalam keadaan kurang sehat atau kurang baik ya Bapak, Engkau yang menyembuhkan mereka ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami Bapak, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar semua? Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, aku harap kita tetap bersukacita ya dalam menjalani kegiatan kita sehari-hari. Teman-teman, sudah selayaknya kita dapat bersyukur pada saat ini karena Tuhan masih menyertai kita dan memberkati setiap aktivitas yang kita lakukan hingga dapat berjalan dengan lancar. Kita dapat berkumpul untuk bersekutu pada saat ini juga merupakan suatu karunia dari Allah atas kasih-Nya kepada kita. Untuk menyatakan ucapan syukur kita sekaligus untuk menyambut firman yang dibawakan oleh Bu Grace, mari kita nyanyikan lagu Bersyukurlah. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Hey! Yeah! Yeah! Here we go!
Kepada Bu Grace dipersilakan. Bu, maaf Bu, sepertinya belum di off, belum di on kan mic-nya. Oke, sorry ya. Ya, jadi tema kita adalah ucapan syukur kepada Allah, tapi ada beberapa teks referensi yang nanti akan kita kaji bersama ya untuk mengerti mengenai konsep ucapan syukur, landasan teologisnya apa, kenapa kita bersyukur. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan di siang hari ini lagi bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami di dalam seluruh kehidupan dan pelayanan serta pekerjaan kami masing-masing. Dan pada siang ini kami kembali lagi bersekutu di dalam persekutuan ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kristus menyertai setiap kami dan memberikan kepada kami pengertian yang jelas mengenai konsep ucapan syukur, dan biarlah oleh Roh Allah yang Maha Kudus kami dimampukan untuk bersyukur di dalam hidup kami dalam segala waktu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon penyertaan Tuhan dalam perenungan firman siang ini. Amin. Ya saudara-saudari, saya akan baca beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama itu dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Lalu saya baca lagi di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-28, Kisah Rasul 17 ayat yang ke-28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Lalu yang terakhir di dalam Lukas 12 ayat yang ke-23, sampai dengan ayat yang ke-30. Saya baca bagi kita Lukas 12 ayat 23 sampai ayat yang ke-30, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu, semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ya, demikian firman Tuhan, beberapa teks yang kita baca terkait dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara mengenai ucapan syukur adalah salah satu buah daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya, dan itu adalah tanda daripada iman yang sejati. Saya ulangi, ucapan syukur adalah salah satu buah daripada pekerjaan Roh Kudus, dan itu adalah tanda iman yang sejati. Salah satu penafsir dan juga teolog Kristen mengatakan bahwa jika seseorang tidak pernah bersyukur di dalam hidupnya, dia tidak pernah mengerti apa artinya anugerah Allah. Jika seseorang tidak pernah bersyukur dalam hidupnya, dia tidak pernah mengerti apa artinya anugerah Allah. Karena itu ucapan syukur menjadi sesuatu bagian yang begitu penting di dalam kehidupan umat Allah. Itu sebabnya dalam Efesus, Paulus berbicara kepada umat Allah di dalam jemaat Efesus, hidup sebagai anak-anak terang. Salah satu poin yang disarankan, dinasihatkan, bahkan diperintahkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus adalah ucaplah syukur senantiasa. Itu adalah
perintah. Ucaplah syukur senantiasa. Perintah ini didasarkan kepada satu konteks kehidupan orang Kristen yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, telah mengalami kelahiran baru oleh pekerjaan Roh Kudus. Sehingga ucapan syukur tidak bisa terlepas daripada pekerjaan Allah. Seseorang tidak dapat bersyukur di luar daripada kuasa pekerjaan Roh Allah dalam hidupnya. Dan ucapan syukur itu adalah suatu perintah yang dijalankan bukan hanya 1-2 kali dalam kehidupan kita, tetapi di dalam teks kita, ucaplah syukur senantiasa. Senantiasa implikasinya berarti dalam segala keadaan, dalam kondisi bagaimanapun, kapanpun saudara harus bersyukur. Ya, senantiasa berarti tidak ada waktu, tidak ada tempat di mana saudara tidak bersyukur kepada Allah kita. Dan di situ dikatakan bahwa bersyukur untuk apa? Objeknya adalah segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Segala sesuatu, ya. Segala sesuatu itu berarti apa yang baik maupun apa yang buruk yang terjadi atas kehidupan kita. Segala sesuatu, apa yang baik ataupun apa yang buruk, apa yang diekspektasikan, diharapkan oleh kita ataupun yang tidak diharapkan oleh kita. Semuanya itu harus kita ucap syukur kepada Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi landasan saudara harus bersyukur kepada Allah? Kenapa perintah ini adalah perintah yang bersifat kontinu, perintah yang tidak diucapkan hanya dibicarakan hanya 1 kali saudara bersyukur, atau di dalam konteks-konteks tertentu sesuatu yang secara eksternal mempengaruhi saudara. Tidak, ya. Ucapan syukur ini diperintahkan kontinu setiap saat, senantiasa, itu tidak bergantung kepada faktor eksternal apa yang terjadi dalam hidup saudara, tetapi bergantung sepenuhnya kepada faktor internal adalah pekerjaan Roh Kudus yang menyebabkan saudara bersyukur. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah perintahkan saudara bersyukur? Apa alasannya? Apa argumentasinya? Kenapa saya harus bersyukur? Dan kenapa ucapan syukur tidak boleh dipisahkan daripada buah pekerjaan Roh Kudus yang adalah indikasi iman yang sejati? Nah, maka mari kita lihat argumentasi Alkitabiah terkait dengan mengapa saudara harus bersyukur kepada Allah senantiasa. Yang pertama, hal yang diungkapkan oleh Alkitab yang tadi kita bacakan adalah terkait dengan kisah para rasul mengenai pemeliharaan Allah, providensia Allah, dan juga diungkapkan secara bahasa perumpamaan di dalam Lukas yang tadi saya bacakan mengenai pemeliharaan Allah atas manusia. Mengapa saudara harus bersyukur dan tidak boleh stop bersyukur? Karena pemeliharaan Allah. Apa artinya pemeliharaan Allah? Apa artinya providensia Allah? Yang kita seringkali itu bicarakan, ya. Mari kita lihat apa artinya karya providensia Allah. Saudara dan saya juga mengetahui bahwa providensia Allah itu di dalam kisah para rasul itu mengungkapkan mengenai karya providensia Allah secara umum, dan juga di dalam Matius berbicara mengenai karya providensia Allah secara umum, tetapi sekaligus melingkupi karya providensia Allah secara khusus, ya. Mari kita lihat apa artinya karya providensia Allah, ya. Nah, providensia Allah di dalam dasar kisah Rasul tadi pasal 17 ayat 28a ini mengacu kepada pemeliharaan Allah yang umum, yang berarti Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia adalah Allah yang memelihara, dia adalah Allah yang menopang, dia adalah Allah yang memerintah, mengatur, dan mengarahkan segala keberadaan ciptaannya kepada tujuan akhir yang direncanakan Allah sejak kekekalan. Saya ulang. Di dalam kisah para rasul dikatakan bahwa di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Apa implikasi daripada kalimat itu? Berarti Allah tidak saja menciptakan kita, tetapi keberlangsungan daripada seluruh ciptaan, eksistensi daripada seluruh ciptaan bergantung kepada pemeliharaan Allah. Di dalam dia kita ada, kita bergerak, eksistensi kita ada, kita hidup, kita bergerak, ya. Jadi itu berarti di dalam pemeliharaan Allah, Allah menciptakan segala sesuatu, dia tidak tinggalkan itu, ya. Seperti teori deisme yang mengatakan bahwa Allah itu seperti tukang jam yang kemudian mencipta segala sesuatu berdasarkan hukum-hukum alam dan kemudian meninggalkan segala ciptaan itu berlangsung berdasarkan hukum-hukum alam. Dia tidak ada, tidak berbagian, tidak involved di dalam ciptaan. Itu adalah teori deisme. Tetapi kita menolak teori deisme karena kisah para rasul mengatakan bahwa di dalam dia, di dalam Allah, saudara ada, saudara bereksistensi. Keberadaan saudara ada karena Allah mencipta, tetapi juga eksistensi saudara secara terus-menerus berada karena Allah. Karena Allah. Itu sebabnya di dalam Lukas berkata bahwa apa gunanya saudara khawatir? Wong hidup saudara aja saudara nggak bisa adakan, saudara nggak bisa peliharakan.
apa guna khawatir, ya? Karena apa? Karena eksistensi saudara ada di dalam Dia. Maka pemeliharaan umum Allah yang dibicarakan dalam Kisah Rasul 17 ayat 28 berbicara mengenai keberlangsungan seluruh ciptaan, bukan saja permulaan daripada ciptaan yang Allah cipta, tetapi keberlangsungan eksistensi segala sesuatu itu dipelihara, ditopang, diperintah, diatur dan diarahkan oleh Allah, mencapai kepada tujuan akhir yang dirancangkan oleh Allah sejak kegagalan, yaitu kemuliaan Allah semata, ya. Nah, waktu saudara dan saya merenungkan akan pemeliharaan Allah ini adalah pemeliharaan yang bersifat konstan. Karena itu dikatakan oleh Paulus, ucaplah syukur senantiasa. Why? Kenapa? Karena memang Allah pelihara kita secara umum, eksistensi kita, keberlangsungan hidup kita, dan segala ciptaan ini bergantung total kepada Dia, bergantung kepada kendali mutlak Allah, dan tidak ada satu apapun yang terjadi secara kebetulan di muka bumi ini, sehingga pemeliharaan Allah itu bersifat konstan. Tidak pernah berhenti sedetik pun. Ini clear ya. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17 ya. Yohanes 5 ayat 17. Di situ dikatakan, tetapi Ia, yaitu Kristus, berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Apa implikasinya kalimat Allah ini, kalimat Kristus ini? Implikasinya bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja, termasuk di dalam penopangan Dia, pemeliharaan Dia atas hidup kita. Karena itu tadi saya katakan pemeliharaan Allah itu konstan, tidak pernah berhenti. Dia bekerja sampai sekarang, artinya sampai selama-lamanya Dia bekerja menopang kita, bekerja untuk memprovide apa yang kita perlukan. Dengan demikian, bagi saudara dan saya, ucapan syukur adalah buah pekerjaan Roh Kudus yang dilahirkan oleh Roh Kudus melalui iman sejati dalam hidup saudara. Kenapa? Karena saudara begitu memiliki kesadaran, saudara dan saya diiluminasikan, dicerahkan oleh Roh Kudus mengenai apa? Mengenai pekerjaan Allah yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita, yaitu pemeliharaan Dia yang konstan. Kalau Allah pelihara hidup kita, tidak pernah berhenti, konstan, itu berarti saudara pun tidak boleh berhenti bersyukur. Karena tiap detik nafas hidup saudara membuktikan mengenai pemeliharaan Allah. Karena itu kalau nafas saudara, selama saudara bernafas, saudara tidak boleh berhenti bersyukur. Ya, itu adalah hal yang prinsip. Ya. Nah, saudara, di dalam pemeliharaan Allah yang umum, ada 3 bentuk cara Allah itu menyatakan bagaimana Dia memelihara hidup kita yang menjadi landasan saudara bersyukur kepada Allah. Paling tidak ada 3M, saudara ingat 3M ya, 3M ya, 3M daripada pemeliharaan Allah yang umum ya. Yang pertama, dalam Kisah 17 ayat 28, Allah menyebabkan segala sesuatu terus berada, hidup, bergerak, dan ada. Ya. Segala sesuatu terus berada, keberlangsungan segala sesuatu, eksistensi segala sesuatu. Saudara perhatikan, saya berada itu satu hal, tetapi saya terus berada itu lain hal. Ya. Maka itu yang saya katakan tadi, Allah tidak pernah berhenti bekerja untuk apa? Memperkuat, memperteguh segala ciptaan yang ada untuk terus berlangsung. Kedua, Allah memelihara hidup kita dengan cara apa? Dia menyebabkan segala sesuatu berjalan dan mencapai apa yang dikehendaki Allah, yaitu kemuliaan Allah. Saudara perhatikan, ketika Dia bicara dalam Roma 11 ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan bagi untuk selama-lamanya. Itu berarti segala sesuatu ini Dia perintah, Dia akan kerjakan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Contoh, saudara bisa memperhatikan bagaimana keadaan kita, alam ini misalnya, gaya gravitasi bumi, terbit terbenamnya matahari yang menandai perubahan waktu dan hari, keberadaan bulan ya di malam hari untuk menerangi kegelapan malam dan hal-hal yang lain. Gaya gravitasi bumi yang menyebabkan tata letak benda, baik benda hidup, benda mati di bumi ini tidak terbengkalai. Ya. Itu sebabnya saudara dan saya menemukan bahwa kita bisa berjalan di atas bumi ini tanpa seperti melayang karena ada gaya gravitasi. Itu adalah sesuatu hal yang kita bisa pelajari bahwa hukum-hukum alam yang Allah taruh di dalam muka bumi ini memberikan kepada saudara kesadaran bahwa semuanya itu akan berjalan berdasarkan ketetapan Allah, berdasarkan apa yang sudah dicipta. Tetapi untuk berjalan sesuai dengan apa yang Dia ciptakan, sesuai dengan tujuan Dia, sesuai dengan apa yang Dia maksudkan, itu perlu pemeliharaan Allah. Perlu pemeliharaan Allah.
siapa di sini yang pergi atur kecoak harus terbangnya setinggi apa? Ya, lalu kemudian sayapnya kecoak harus sebesar setipis apa? Ukurannya seperti apa? Atau saudara di sini ada yang pergi atur batu terapung yang di dalam lautan sana? Bagaimana dia harus terapung? Ya, seperti apa? Ya, massa batu itu dibandingkan dengan massa air yang menyebabkan dia terapung? Siapa yang pergi atur itu? Gak ada yang pergi atur itu kecuali Allah. Jadi waktu saudara dan saya mulai mentok ya, gak mau bersyukur sama Tuhan, perhatikan pekerjaan Allah. Lihat setiap keliling kita, apa yang Allah kerjakan bagi saudara, supaya saudara jangan berhenti bersyukur kepada Tuhan. Dia menyebabkan segala sesuatu terus berada, dia menyebabkan segala sesuatu berjalan dan mencapai apa yang dikehendakinya, itu kemuliaan Allah, dan dia menyediakan segala kebutuhan ciptaannya, termasuk manusia, baik kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan lahiriah itu yang tadi kita bicarakan, misalnya di dalam Matius. Matius berkata apa? Di dalam doa Bapa kami, di situ dikatakan mengenai berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahkan di dalam Lukas dikatakan bahwa burung gagak pun Tuhan kasih makan. Di dalam Ayub 39 ayat 1 sampai ayat yang ketiga berbicara mengenai Allah menyediakan makanan bagi binatang liar yang ada di hutan rimba sana. Siapa pergi kasih makan makanan untuk orang-orang binatang yang liar sana? Siapa siapkan air bagi rusa di padang rumput sana, di padang sana yang membutuhkan air? Siapa menyediakan rumput hijau bagi ternak-ternak ya? Bukan saya ternak pemeliharaan kita, tetapi ternak yang ada di hutan sana. Siapa yang kerjakan itu? Allah yang kerjakan. Allah yang kerjakan. Maka waktu kita berbicara mengenai pemeliharaan umum, Allah menyebabkan segala sesuatu terus berada, menyebabkan segala sesuatu berjalan dan mencapai apa yang dikehendakinya dan menyediakan segala kebutuhan ciptaannya termasuk manusia, terutama kebutuhan lahiriah, makanan dan minuman. Itu membuat saudara dan saya lebih bersyukur kepada Allah kita. Tuhan bilang hidup aku berikan bagi kamu, yang kamu sendiri nggak bisa adakan. Apalagi urusan makan dan minum, apalagi urusan misalnya uang sekolah, atau urusan misalnya penderitaan pandemi yang ada, pekerjaan ya, kalau kita mau bilang di dalam pandemi ini begitu banyak kesukaran yang terjadi dan kita tidak bisa kemudian menutup mata terhadap hal itu, bukan saja kematian yang terjadi akibat corona, tetapi juga suatu penderitaan yang berkepanjangan, misalnya tidak punya pekerjaan, PHK ya, dan juga hal-hal yang lain, ekonomi itu menjadi cukup sukar di dalam masa pandemi. Apakah itu menjadi alasan untuk saudara dan saya tidak bersyukur kepada Allah? Apakah kesukaran-kesukaran itu menjadi alasan untuk saudara dan saya tidak kemudian bersyukur setiap saat? Ucaplah syukur senantiasa. Apakah saudara punya alasan cukup untuk tidak bersyukur? Alkitab bilang tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Karena apa? Tadi saya katakan, setiap tarikan nafasmu itu membuktikan providensia Allah, membuktikan pemeliharaan Allah yang konstan, yang tidak pernah berhenti, maka tidak boleh tidak bersyukur. Nah, kita bisa lihat contoh yang konkret di dalam kehidupan daripada janda yang miskin, ya, yang waktu kasus Allah mengizinkan terjadinya kelaparan yang begitu hebat di tanah Samaria, bahkan kalau kita mau bilang Nabi Elia sendiri pun mengalami apa yang disebut dengan kelaparan. Ya, Tuhan kasih dia minuman melalui sungai Kerit dan Tuhan mengirim burung-burung yang membawa roti bagi dia, tetapi kemudian sungai Kerit itu menjadi kering dan akhirnya Tuhan mengutus dia ke rumah janda di Sarfat. Tapi anehnya janda yang di Sarfat hanya punya tepung segenggam dan minyak yang sedikit di buli-buli itu. Ya, yang dia katakan kepada Nabi Elia, kami masak, habis saya dan anak saya makan kita mati. Artinya sudah tidak ada lagi penyediaan, sudah tidak ada lagi stok. Kalau saudara ada dalam kondisi seperti janda di Sarfat, apakah saudara masih bisa bersyukur kepada Allah? Saudara masih bisa mengatakan bahwa Tuhan terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan bagi saya hari ini? Itu adalah situasi terjepit. Situasi yang juga tidak kalah sukarnya dibandingkan dengan situasi kita hari ini. Hari ini saudara masih mendapati banyak pertolongan daripada pemerintahan kita terhadap kondisi-kondisi pandemi. Tapi waktu saudara dan saya membandingkan di zaman Elia, siapa yang pergi tolong janda di Sarfat? Janda di Sarfat itu bisa terus hidup karena apa? Karena dia percaya sama firman.
Nabi Elia memberitakan firman kepada janda di Sarfat itu, lalu memerintahkan dia untuk membuat makanan lebih dahulu untuk Nabi Elia. Dan Allah akan memberikan kepada dia tepung yang tidak habis-habisnya dan minyak yang tidak habis-habisnya. Yang dia lakukan persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Tapi lebih daripada itu, dia melakukannya karena dia percaya kepada firman. Sehingga setelah dia melakukan itu, dia kasih makan kepada Elia, apa yang terjadi? Tepung dan juga minyak dibuli-buli nggak habis-habis. Sampai dengan waktu kekeringan itu selesai. Jadi itu berarti tangan Allah adalah tangan Allah yang tak kelihatan, yang bekerja sedemikian rupa menyediakan bagi kita. Apa yang menjadi kebutuhan lahiriah kita? Alkitab berkata, berikanlah kami pada hari ini. Pada hari ini itu berarti sesuatu yang tidak melampaui dari kebutuhan sekarang. Tuhan bilang hari esok urusan lain, tapi hari ini aku cukupkan. Ya. Hari esok, seringkali yang menjadi kekhawatiran kita tuh apa sih hari esok? Yang membuat saudara tidak bisa bersyukur dengan Allah apa? Karena saudara punya otak, pikirannya itu besok gimana. Tapi hari ini, pekerjaan Allah hari ini tidak saudara syukuri. Itu menyebabkan saudara sukar untuk bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena hitung berkatnya itu untuk hari esok. Tapi berkat Tuhan hari ini dan berkat Tuhan yang hari kemarin saudara nggak hitung. Itu menyebabkan saudara dan saya terhambat untuk tidak bersyukur setiap hari. Karena apa? Mata kita tertuju kepada penyediaan Allah untuk hari esok. Tetapi mata kita tidak melihat penyediaan Allah untuk hari ini dan hari kemarin yang baru kita alami. Begitu ya. Jadi, saudara perhatikan, berikanlah kami pada hari ini berbicara mengenai Allah yang memelihara kehidupan kita secara konstan, menyediakan makanan kami yang secukupnya. Saudara tahu secukupnya itu apa? Porsi. Bukan soal jumlah banyaknya atau sedikitnya makanan yang diberikan. Tetapi ini masalah porsi. Kalau kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, berarti saudara minta hari ini porsi yang Tuhan beri buat saudara itu apa? Berapa banyak? Ya. Kalau itu porsi, maka berarti saudara tidak bisa membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain. Ya. Oh saya kok dapatnya segini ya, kok yang lain dapatnya lebih banyak ya. Atau kok saya dapatnya lebih banyak, yang lainnya dapat sedikit ya. Ya, jadi akhirnya menimbulkan iri hati, kecemburuan satu dengan yang lain, dan akhirnya tidak bisa bersyukur. Salah, saudara ya. Kalau Allah kita berdoa kepada Allah, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, itu berarti pertama, berbicara mengenai pengakuan kita akan providensia Allah, pemeliharaan Allah dalam menyediakan segala kebutuhan ciptaannya, termasuk makan minum setiap hari pada hari ini. Pada hari ini. Ya. Dan kalau hari ini dia siapkan, pasti hari esok dia juga siapkan. Ya. Dan yang kedua adalah makanan kami yang secukupnya. Istilah secukupnya adalah porsi saya. Di dalam Amsal dikatakan bahwa Tuhan, jangan engkau memberikan kepadaku makanan yang melebihi daripada porsiku. Supaya jangan aku melupakan Tuhanku. Atau engkau memberikannya kurang daripada porsiku sehingga aku menghinakan engkau. Tetapi berikanlah kepadaku makananku yang secukupnya, yakni porsiku. Itu berarti sekali lagi saudara, bagi orang yang bersyukur kepada Allah, tidak ada tempat bagi kecemburuan, bagi iri hati, bagi perbandingan satu terhadap yang lain. Karena memang Allah kasih kita sesuai porsi yang Allah tetapkan. Tadi, pertama, penghambat kita mengucap syukur adalah saudara melihat penyediaan Allah itu hanya diukur kepada hari esok. Hari ini dan hari kemarin penyediaan Allah bagi saudara, providensia Allah, pemeliharaan Allah bagi saudara, saudara nggak hitung. Ya. Akhirnya ngedumel, marah-marah, nggak bersyukur sama Tuhan. Yang kedua, penghambat kita untuk bersyukur kepada Allah adalah saudara memperbandingkan. Saya dapat apa, yang lain dapat apa. Ya. Padahal saudara nggak tahu bahwa Allah beri sama kita tuh porsi. Dia kasih kita porsi, misalnya saya dapat 5 porsi, yang sana dapat 2 porsi. Cukup. Itu cukup pada hari itu untuk saudara. Dan itulah bagian saudara. Tidak boleh ada iri hati. Seringkali iri hati, ya kecemburuan, ya perbandingan satu terhadap yang lain menyebabkan saudara tidak bisa bersyukur kepada pemeliharaan Allah. Maka dengan cara saudara dan saya merefleksikan kembali kepada pemeliharaan Allah, memberikan kepada kita, menyediakan kepada kita segala kebutuhan berdasarkan apa yang dikehendakinya, dan termasuk memberikan makan minum tiap hari berdasarkan porsi, itu membuat kita belajar bersyukur, belajar mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan dan tidak rakus, ya. Tidak rakus atau kemudian tidak minder atau kemudian tidak menjadi orang yang akhirnya
menjadi inferior daripada yang lain atau superior daripada yang lain akibat gara-gara urusan berkat Tuhan saja. Tidak demikian ya. Nah, ini adalah hal yang kita bisa pelajari mengenai alasan saudara dan saya kenapa harus bersyukur kepada Allah kita, yaitu pemeliharaan Allah yang umum, yang 3M tadi ya, menyebabkan segala sesuatu terus berada, menyebabkan segala sesuatu berjalan mencapai apa yang dikehendakinya, dan menyediakan segala kebutuhan ciptaan termasuk manusia dalam hal misalnya makanan dan minuman, dalam dia memberikan kepada kita providensianya setiap hari untuk porsi makanan kita pada hari itu. Nah, saudara, yang kedua, alasan saudara dan saya ketika kita belajar akan ucapan syukur kepada Allah bukan saja perkara-perkara yang umum ya, yang Allah berikan kepada kita, tetapi juga perkara-perkara yang khusus yang Allah berikan kepada kita sebagai dasar saudara dan saya bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah. Apa itu pemeliharaan Allah yang khusus? Ya, pemeliharaan Allah yang khusus itu apa sebenarnya artinya? Pemeliharaan Allah yang khusus ini berkaitan dengan Allah memelihara dan melindungi umat pilihannya sedemikian sehingga mereka tidak akan binasa. Sebaliknya di dalam Kristus memperoleh hidup yang kekal. Saya ulangi, apa artinya pemeliharaan Allah yang khusus? Allah memelihara, melindungi umat pilihannya sedemikian sehingga mereka tidak akan binasa. Sebaliknya di dalam Kristus memperoleh hidup yang kekal. Saya bacakan bagi saudara Yohanes 17 ayat 12. Yohanes 17 ayat 12 berkata, Aku, dalam hal ini Kristus, memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Zoom langsung kepada kata memelihara dan menjaga. Ya, Yesaya 17 ayat 12, Yohanes 17 ayat 12. Yesus memelihara, Yesus menjaga kita. Itu bukan hanya urusan secara fisik saja, sebagaimana yang tadi sudah kita lihat. Tetapi ini berbicara mengenai urusan keselamatan kita. Jiwa kita, tubuh kita Allah cipta, Allah pelihara. Begitu juga jiwa kita yang kekal ini Allah pelihara di dalam kekekalan oleh karya Kristus. Maka ada 3M juga yang Kristus itu kerjakan di dalam pemeliharaan dan penjagaannya bagi kita. Apa itu? Dia hadir untuk memberikan keselamatan melalui karyanya, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal sehingga setiap orang yang diselamatkan tidak akan binasa dan tidak lagi berada di bawah murka Allah, dan memberikan pendamaian antara kita dengan Allah sehingga kita bisa menikmati segala benefit berkat karunia Allah dan relasi persekutuan dengan Allah di dalam Kristus ya. Jadi memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal, memberikan pendamaian dengan Allah di dalam relasi yang benar dengan Allah, dan dengan demikian menikmati segala berkat kelimpahan surgawi bagi kita. Nah, jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini, maka Allah Bapa di sorga memberikan kepada kita perintah melalui Paulus, ucaplah syukur senantiasa dalam nama Yesus Kristus. Kenapa dalam nama Yesus Kristus? Kenapa tidak bisa di dalam nama yang lain? Pertama, karena hanya Kristus adalah satu-satunya pengantara kita, pengantara yang esa. Maka dalam segala apapun saudara mohonkan kepada Allah harus di dalam nama Yesus, termasuk dalam ucapan syukur. Tetapi juga sekaligus menunjukkan bagaimana karya Allah yang memelihara hidup kita, dan kepada Allah Bapa kita memberikan ucapan syukur karena Bapa telah mengutus Kristus untuk kemudian memelihara hidup kita, terutama hidup kerohanian kita. Sehingga kalau saudara dan saya bisa beriman hari ini, kalau saudara dan saya bisa percaya Yesus, bisa kemudian menikmati karunia-karunia surgawi hari ini, saat ini, kebebasan daripada dosa, pelepasan, pembenaran daripada segala apa yang Allah berikan bagi kita dalam Kristus, itu semua karena anugerah Allah. Dan itu adalah pemeliharaan Allah yang khusus dalam hidup kita. Maka landasan satu-satunya bagi saya untuk kemudian kita sebagai orang-orang percaya itu harus bersyukur senantiasa kepada Allah adalah pemeliharaan Dia. Karya Dia secara umum maupun karya Dia secara khusus dalam hidup kita yang memelihara tubuh dan jiwa kita sedemikian sehingga kita mempermuliakan Dia sampai dengan akhir hidup kita. Sehingga ucapan syukur adalah sesuatu yang begitu penting dalam hidup kita sebagai tanda, indikasi daripada iman kita. Indikasi iman kita yang menunjukkan bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah. Karena itu saudara dan saya, implikasinya, saudara tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh mengeluh, tidak boleh marah, tidak boleh kemudian memiliki rasa tidak puas atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah itu dalam situasi yang mungkin tidak baik, yang tidak kita senangi?
ataukah dalam situasi yang baik, yang kita senang, yang merupakan ekspektasi kita. Kedua-duanya dalam keadaan baik, keadaan yang tidak baik, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan sukses ataupun gagal, dalam keadaan suka maupun duka, saudara harus tetap bersyukur kepada Allah kita, ya. Harus tetap bersyukur kepada Allah kita. Jangan diri kita seperti Israel yang tidak puas dan akhirnya komplain dan akhirnya bersungut-sungut dan pada akhirnya binasa, ya. Binasa karena di belakang daripada persungutan itu adalah tidak adanya iman. Maka ucapan syukur selalu memiliki korelasi dengan iman sejati. Orang yang bersyukur pasti dia akan mengerti anugerah Allah. Pasti dia akan mengerti tentang konsep pemeliharaan Allah yang sebenarnya kita tidak layak dapatkan, tapi Allah berikan kepada kita sebagai manusia yang berdosa, yang ditebus di dalam Yesus Kristus. Karena itu sekali lagi tidak ada alasan untuk saudara tidak bersyukur, tetapi tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Sama seperti kalimat daripada Ayub kepada istrinya, ketika dia mengalami begitu banyaknya pencobaan, dalam satu kali Allah mengizinkan di mana segala hal yang buruk terjadi atas hidup Ayub. Kita tahu cerita Ayub, dan bahkan sampai di mana Allah mengizinkan untuk Ayub mengalami borok dari batu kepala sampai dengan kaki, semua penuh borok. Istrinya bilang, kutukilah ayahmu, Allahmu, dan matilah engkau. Lalu Ayub bilang apa? Hei perempuan gila, apakah engkau hanya mau menerima yang baik saja daripada Allah, tetapi engkau tidak mau menerima yang buruk dari Allah? Perhatikan kalimat daripada Ayub. Ayub tidak pernah komplain dengan keadaannya yang menderita, tapi dia tahu segala yang baik, segala yang buruk adalah berasal dari Allah yang merupakan pemegang kendali atas hidupnya. Dan pada akhirnya semuanya akan mengerjakan kebaikan bagi umat Allah dan mempermuliakan nama Allah. Kita lihat ending daripada kehidupan Ayub. Sehingga biarlah firman Tuhan hari ini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, menyadarkan kita betapa Allah Bapa di surga mengasihi kita melalui pemeliharaan Dia yang umum maupun pemeliharaan pemeliharaan Dia yang khusus dengan mengutus Kristus kepada kita untuk menebus kita manusia yang berdosa. Itu saja yang saya boleh bagikan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk kasih karunia Allah yang boleh mengajar kami tentang ucapan syukur. Tolong kami supaya kami sebagai umat Allah belajar bersyukur. Jika Tuhan menemukan dalam diri kami ada ketidakpuasan, ada komplain, ada persungutan dalam jiwa kami terhadap pemberian-pemberian Allah dalam hidup kami, biarlah Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Ajar kami untuk tahu bersyukur dan menghitung setiap berkat Tuhan. Yang kecil sekalipun dalam hidup kami adalah pemberian Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah ajar kami sekali lagi sebagaimana firman Tuhan hari ini, bersyukur senantiasa di dalam nama Kristus kepada Allah dan Bapa kami, supaya kami juga tiap-tiap hari belajar untuk kemudian puas dengan pemberian Allah. Kami belajar untuk menghitung berkat Tuhan, dan dengan demikian melalui hidup kami, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Ya. Terima kasih Bu Grace sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Adapun firman yang aku nikmati dari Bu Grace tadi adalah bahwa kita sebagai umat Kristen yang percaya kepada Allah, yang telah mengenal dan menerima anugerah Allah, sudah seharusnya mengucap syukur kepada Allah baik dalam suka maupun duka. Karena ucapan syukur adalah buah pekerjaan Roh Kudus yang selalu bekerja dalam pemeliharaan hidup kita, sehingga kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dan berdoa syafaat. Kepada Kak Wulan dipersilahkan. Bisa oh. Untuk pengumuman pada hari Jumat 27 November hari ini adalah pelayanan kita untuk hari ini. Ada Cindy sebagai MC, saya sendiri sebagai pendoa, dan Jerome sebagai multimedia. Mari kita berikan apresiasi untuk pelayanan hari ini.
Next. Untuk minggu depan ada PJ dengan tema Light and Salt. Seperti biasa jam 12 siang di link bit.ly pj.dosifaselcom. Teman-teman tetap kalau lowong datang ya. Next. Untuk 2 siang seperti biasa juga ada di hari Selasa tanggal 1 Desember jam 12.20. Tenang aja, nggak akan sampai jam 1 kok teman-teman. Jadi kalau luang mungkin bisa hadir dalam dosi kali ini. Pendoanya nanti akan di-approach oleh pengurus acara di PO Faselcom. Next. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan butuh dukungan doa, yuk isi form di bit.ly, sini aku doain. Nanti kita akan doain bareng sama-sama. Lalu untuk minggu ini ada yang berulang tahun, yaitu Aldo dari angkatan 2020, Carlo dari Kuanta, dan Johannes dari angkatan 2020. Apakah ada yang hadir pada siang ini? Oh, nggak ada ya. Oke, tapi happy birthday. Oke teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami tadi telah mendengarkan khotbah mengenai bagaimana cara kami harus selalu bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Tolong kami agar kami dapat mengerti dan dapat menerapkan apa yang telah kami pelajari ya Bapak dalam kehidupan kami sehari-hari untuk selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi ya Bapak. Ya Bapak, sekarang kami ingin mengangkat pokok-pokok doa ya Bapak. Pertama kami ingin berdoa untuk para pengungsi dan masyarakat ya Bapak di sekitar Gunung Merapi yang sekarang sedang berstatus siaga ya Bapak. Tolong mereka agar mereka dapat dijauhkan dari mara bahaya Bapak dan diberikan kekuatan ya Bapak dan kesabaran untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi. Kami juga ingin berdoa untuk pemerintah daerah sekitar ya Bapak agar mereka dapat menangani situasi ini dengan cepat dan dengan baik bagi masyarakat sekitar maupun bagi keberlangsungan daerah tersebut ya Bapak. Lalu yang kedua ya Bapak, kami ingin berdoa untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ya Bapak. Pada akhir ini setelah yang kami tahu masih banyak kontroversi yang muncul karena berpulangnya Bapak. Untuk yang ketiga ya Bapak, kami ingin berdoa untuk sektor-sektor yang terkena dampak COVID-19 ya Bapak, tolong agar para dokter dan perawat di sana ya Bapak dapat tetap menjaga kesehatan mereka agar mereka dapat bekerja dan melakukan yang terbaik yang Bapak untuk meningkatkan pemulihan yang ada di daerah yang dimana mereka tinggal. Tolong juga para masyarakat ya Bapak agar para masyarakat dapat tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak menganggap peraturan-peraturan dari pemerintah itu sepele dan melakukan part mereka masing-masing dalam penanganan COVID-19 ini ya Bapak. Untuk yang keempat ya Bapak, kami ingin berdoa untuk penelitian vaksin COVID-19 ya Bapak yang sedang terjadi di beberapa negara. Tolong agar para peneliti ya Bapak dapat juga bekerja keras untuk mencoba mencari vaksin yang dapat digunakan oleh para masyarakat ya Bapak. Tolong juga agar meskipun ada kontroversi yang muncul karena mungkin dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat dapat diselesaikan dengan tanpa munculnya masalah yang berlanjut ya Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk perkuliahan ya Bapak, tolong agar dari baik tingkat
semester 1 pun sampai tingkat atas, tolong agar kita semua Bapak dapat tetap semangat dalam melaksanakan kuliah kami ya Bapak, dan kami tetap memiliki motivasi ya Bapak untuk belajar dan menyelesaikan semester ini dengan baik, dan kami ingin berdoa untuk pemuridan di fase kom agar para PKK dan PPIPA ya Bapak dapat terus lanjut untuk merangkul para PIPA dan AKK mereka ya Bapak untuk berdiskusi mengenai firman-Mu dan bertumbuh bersama-sama ya Bapak. Inilah pokok doa kami ya Bapak. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Ulan. Seperti firman yang telah disampaikan oleh Bu Grace tadi, sudah selayaknya kita setiap saat mengucap syukur kepada Allah atas segala anugerahnya kepada kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk itu kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kepada Bu Grace dipersilakan untuk menutup ibadah dengan doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah Allah hari ini yang memanggil kami semua kembali untuk bersyukur kepada Allah dengan landasan firman Allah bahwa Engkau pelihara kami baik secara umum melalui hal-hal yang bersifat umum maupun hal-hal yang bersifat khusus di dalam keselamatan. Kami berdoa agar setiap kami belajar untuk setiap waktu dalam hidup kami tidak mengabaikan begitu saja setiap pemberian berkat-berkat Allah dalam hidup kami, tetapi ajar kami untuk senantiasa memperhatikannya dan ajar kami untuk tahu berterima kasih kepada Allah kami. Jauhkan kami dari segala ketidakpuasan, segala persungutan dalam diri kami, atau keinginan-keinginan lain yang mencoba mendorong kami untuk tidak bersyukur kepada Allah kami. Kiranya Engkau mengampuni kami dan menguduskan jiwa kami, dan sekali lagi mengarahkan hati kami untuk belajar bersyukur kepada Allah kami dalam segala situasi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami hari ini lagi, seluruh aktivitas pelayanan dan segala tugas kami sebagai mahasiswa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai di dalam anugerah dan penyertaan Allah semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.